Dan untuk membahas hal ini, kita akan berbincang dengan Oki Asokawati, anggota DPR dari Komisi 9 fraksi P3. Dan juga bergabung bersama kami nanti melalui telepon, yaitu Endang Agustini Syarwan Hamid, anggota Komisi 9 dari fraksi Golongan Karya. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung bersama kami. Sama-sama. Sehat selalu? Alhamdulillah, insya Allah. Ini lagi musim kampanye, rahasianya apa ini untuk tetap menjaga kesehatan dan vitalitas ini? Yang penting niatnya adalah untuk bangsa dan negara. Oke, tapi insya Allah bisa sehat terus. Karena psikosomatis sifatnya. Itu dia. Tapi Mbak Oki, tidak semua masyarakat kita itu niatnya sama. Ketika mereka harus sakit dan berobat ke rumah sakit, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Apa yang salah dengan pelayanan kesehatan di Republik kita ini? Iya, kalau menurut saya, Don, tadi Doni sudah bilang mengenai anggaran saja harusnya kan 5% sesuai undang-undang. Sementara pemerintah untuk Kementerian Kesehatan sendiri anggarannya itu kurang lebih 2,5% dari APBN. Belum lagi itu dikurangin untuk penerima bantuan iuran bagi untuk BPJS Kesehatan. Artinya anggaran kesehatan saja cuma 1,5% gitu ya, atau 1,4%. Artinya bagaimana mungkin dengan anggaran yang sangat minim itu, maka pemerintah bisa membuat pelayanan kesehatan yang baik. Jadi memang dari anggaran seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat sekarang penyebaran tenaga kesehatan. Itu bisa dikatakan 60% berada di Jawa. Itu kan sehingga kesannya seolah-olah ada diskriminasi antar pulau terkait dengan pelayanan kesehatan. 60% di Jawa, 40%-nya tersebar. Betul, itu untuk tenaga kesehatannya. Mau tidak mau masyarakat akan mengatakan ini diskriminasi. Betul, betul. Karena ya mungkin aksesnya bisa, tapi kan jumlahnya tidak memadai. Kemudian ketika kita sekarang gembar-gembor tentang BPJS Kesehatan, ini ketika saya sosialisasi kampanye, ini yang menariknya, Deon, bahwa saya pernah datang ke suatu daerah, kemudian kasihan sekali, masyarakat bilang gini, Bu, saya sudah ikut BPJS Kesehatan. Dia kasih lihat kartunya. Ini BPJS Kesehatan saya termasuk yang PBI, penerima bantuan iuran. Tapi ada caleg ke sini, kemudian menjanjikan mengenai kesehatan juga gratis, dia akan bayarin. Caleg dari mana nih? Enggak gratis dong kalau bukan saya sebut. P3 kan? Bukan. Dia akan bilang bahwa saya bayarin 1 tahun kalau saya nggak jadi. Tapi kalau saya jadi ibu-ibu, saya bayar 5 tahun. Dan nggak lama kemudian ibu-ibu itu menyerahkan kembali dokumennya untuk BPJS Kesehatan, dapat kartu lagi dengan NIK yang sama, dengan nama yang sama, tapi tanggal registrasi yang berbeda. Nah itu kan nggak boleh. Ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan sendiri, stafnya, administrasinya, kok bisa double seperti itu? Ada permainan dong. Ya, saya belum bisa berkata banyak. Tapi kemudian saya langsung menghubungi Kemenkes dan mereka bilang mereka juga kaget. Karena apa yang dikatakan oleh pihak BPJS ketika si ibu ini kemudian berbondong-bondong datang. Karena apa, Don? Yang dia terima dari si caleg ini adalah BPJS Kesehatan yang mandiri. Padahal dia punya sebelumnya, dia sebagai PBI. Dan akibatnya apa? Yang PBI nggak ada, hilang, di-delete. Nah, sementara BPJS Kesehatan bilang, oh Bu, susah kita mengurus data seperti ini, harus ke Kemenkes. Saya kontrak ke Kemenkes, Kemenkes bilang, ini harusnya di Kementerian Sosial. Jadi memang masih carut-marut terkait dengan mekanisme dan sistem kesehatan. Tapi begini Mbak Oki, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau kita bicara pendidikan, kesehatan, itu artinya tidak boleh ada posisi tawar. Ini adalah hak setiap warga negara. Ketika mereka memilih pemerintah untuk menjalankan fungsi dan perannya melindungi masyarakat, artinya kan bukan saja dari politik anggaran yang berpihak, tapi bagaimana agar koordinasi lintas sektoral itu bukan jadi kendala. Yang salah sebenarnya di mana? Di tataran regulasi kah, implementasi atau pengawasan? Kalau menurut saya regulasinya sebenarnya sudah bagus ya. Undang-undang BPJS sudah demikian bagusnya. Undang-undang kesehatan juga sudah mengamanahkan 5% dari APBN. Tapi ternyata memang rasanya pemerintah itu belum melakukan keberpihakan untuk kesejahteraan penduduknya, dalam hal ini adalah kesehatan. Nggak menarik kali ya isu-isu kesehatan, proyeknya kurang banyak atau gimana? Ya, memang harusnya diperlukan untuk yang akan datang adalah pemerintah dan pemimpin yang aware dan peduli terhadap masalah kependudukan. Mbak Oki, Anda kan selama ini teriak-teriak soal kesehatan, soal hal-hal yang sudah memang menjadi pekerjaan Anda di parlemen sana. Sebenarnya pemerintah yang kurang fokus, DPR-nya yang lemah giginya, atau memang anggaran kita yang memang dalam tanda petik dikondisikan sedemikian memprihatinkannya 2,5% tadi itu? Pemerintah yang kurang berpihak kepada masalah kependudukan. Kalau DPR, kami melakukan pengawasan cukup ketat dan kami sudah bikin rekomendasi macam-macam. Tapi ya DPR tidak mempunyai sanksi apa-apa ketika pemerintah tidak melakukan rekomendasi kami, begitu. Kami kan adalah lembaga politik yang hanya bisa memberikan rekomendasi. Ya, eksekusi di tangan pemerintah. Betul, ya. Alasannya apa, Mbak Oki? Mereka kok kurang fokus, tidak maksimal? Ya macam-macam lah. Mereka bisa katakan bahwa Pemda
Yang menjadi alasan mereka adalah masalah otoritas, Otonomi daerah juga ya? otonomi daerah. Padahal ini ada undang-undang pemerintah daerah, itu ada peraturan yang pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah daerah harus menyokong pembangunan nasional. Ya. Nah, tapi itu tidak dijalankan juga gitu. Dan kalau misalnya kami rapat dengan Kementerian Kesehatan, kemudian mereka berkelitnya adalah ini adalah otorisasi daerah seperti gitu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara kami kemudian bersikukuh, ini kan bukan negara federal begitu ya. Jadi harusnya pemerintah harus tetap mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemerintah daerah. Iya, banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Saya ajak Anda dan pemirsa untuk melihat tayangan grafik berikut ini. Dari data yang kami miliki, masyarakat banyak mengeluh terkait tentang satu berbelitnya layanan administrasi. Ya, ini urusan administrasi sampai orang mungkin sakitnya makin parah, masih ribet urusan administrasi. Ngantri berjam-jam dari jam 5 subuh, Betul sekali. Pelayanan termasuk dokter, perawat dan tenaga lainnya ini masih jadi tanda tanya Tadi besar. yang 60% di Jawa. Di Jawa ya. Fasilitas dan sarana rumah sakit yang tidak nyaman seperti ruang tunggu ya, WC atau kamar kecil, kamar mandi atau toilet. Kemudian ada physical performance dan service performance yang belum baik. Nah, ini dia. Kalau misalnya nih Mbak Oki, yang terakhir kita sisihkan dulu. Kita fokus pada soal berbelitnya layanan administrasi. Ini kan urusan nyawa orang. Ketika orang sudah datang ke rumah sakit, harusnya dapat pelayanan dulu dong ya. Administrasi nomor sekian gitu kan. Apa sih susahnya untuk ini dikesampingkan dulu, pelayanan yang first gitu. Masalah etos kerja aja menurut saya. Masalah etos kerja, sekali lagi masalah keberpihakan, sekali lagi dokter-dokter itu juga demo dokter kemarin misalnya ya, itu kan juga dikritisi bukan sesuatu yang baik begitu ya. Jadi memang walaupun hak setiap warga negara ya, untuk tapi tidak memberikan contoh ya. Iya, jadi memang manusianya sendiri itu juga memang atau harus mungkin gajinya, remunerasinya, atau saya tidak tahu apa istilah yang bisa diberikan kepada. Doni, kalau ngomong soal gaji nggak akan cukup. Misalnya lihat Kementerian Keuangan yang udah dapat remunerasi, tetap aja perpajakan kita juga nggak beres kan, oknum-oknumnya begitu ya. Jadi sekali lagi memang menurut hemat saya harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk melakukan atau pelayanan kepada masyarakat yang baik. Maka ketika itu dari pimpinannya mempunyai niat seperti itu, insya Allah ke bawahnya juga akan melakukan hal yang sama. Masalahnya kan sekarang pemimpinnya itu tidak peduli ataupun belum berpihak kepada masyarakat pendudukan. Jadi yang melakukan pelayanan pun juga masih tebang pilih para dokter atau perawat dan lain Mbak Oki, PR Anda 5 tahun ke depan makin berat juga ya? Insya Allah kalau terpilih lagi. Oke, baik. Mbak Oki, kita break dulu. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan berdiskusi dengan calon wakil rakyat Anda untuk 5 tahun ke depan, yaitu Oki Asukawati. Mbak Oki, Anda dapil mana? Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Oke, ini Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri itu banyak tokoh-tokoh ngumpul di situ ya. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau Anda masuk lagi, pekerjaan rumah Anda untuk mewakili masyarakat kita, khususnya di sektor kesehatan ini bisa terwakili. Apa yang utama yang bisa Anda tawarkan kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan misalnya? Oke, saya fokus pada kesehatan untuk perempuan. Karena Don, angka kematian ibu melahirkan. Reproduksi? Kesehatan reproduksi. Sekarang kita lihat angka kematian ibu ketika melahirkan. Itu yang mirisnya dari tahun 2007 sampai sekarang 2013 per 1000 kelahiran itu bukannya nurun malah naik. Nah, kenapa setelah saya pelajari itu ternyata para perempuannya sendiri kadang-kadang tidak percaya diri untuk mengambil keputusan. Udah anak ke-7, karena yang ke-6 perempuan, lakinya saya pengen anak laki. Jadi ke-7 kali dia hamil, udah pecah ketuban, udah kontraksi. Ayo kata ibunya, ayo nak ke puskesmas. Nggak mau, saya nunggu suami saya pulang dulu. Nah, itu kan artinya memang perempuan dalam itu bapak yang tidak siaga itu. Bapak yang tidak siaga. Artinya mereka harus diberdayakan bahwa mereka perlu bisa mempunyai percaya diri untuk mengambil keputusan, itu yang pertama. Kemudian juga dalam misalnya katakanlah ASI, air susu ibu, begitu ya. Waktu kami bercerita mengenai air susu ibu, melakukan RDP, itu yang datang ternyata anggota dewannya yang perempuan aja. Yang lakinya nggak peduli terhadap air susu ibu. Padahal ibu itu kan guru utama dan guru pertama buat anak cucunya, begitu. Jadi keterwakilan 30% perempuan di parlemen menurut saya itu harus diperjuangkan, begitu. Karena persepsi perempuan dan laki memang berbeda, tapi bukan terutama cuma angka, dalam hal kesehatan. Betul. Kalau laki kan lebih kepada hard politik yang menjadi minat mereka gitu. Kalau kita kan lebih kepada kesejahteraan keluarga, anak, gizi, nutrisi dan lain sebagainya. Oke, itu yang akan diperjuangkan Mbak Oki, khususnya P3 ketika maju lagi di pileg berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Endang Agustini Sharon Hamid dari Golkar? Kita coba sapa Bu Endang. Bu Endang, selamat malam.
Assalamualaikum Mbak Oki. Bu Endang, Waalaikumsalam. lagi di dapil Ini ya. sama-sama satu fraksi kan? Satu komisi. Kalau satu fraksi beda warna ya. Bu Endang, kita sudah ngobrol nih dengan Mbak Oki. Tidak masalah, berbeda. Iya, Bu Endang dapilnya di mana, Bu? Malang Raya. Di mana? Malang Raya. Oh iya, oke. Malang Raya, Malang Raya. Jawa Timur. Bu Endang, tadi kita sudah bicara tentang pentingnya ya, bagaimana pemerintah memperhatikan sektor kesehatan agar begini, hal-hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan itu tidak akan menjadi satu momok bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Apa yang bisa Bu Endang sampaikan kepada pemerintah sehingga pelayanan sektor kesehatan bisa ditingkatkan? Pertama, itu yang namanya dana-dana bansos harus dievaluasi total. Ya. Karena apa? Gitu banyaknya bansos-bansos, tetapi angkanya tiap tahun harusnya dengan bansos harusnya bansos. Masyarakat kesehatan yang buruk masih banyak, masyarakat dengan pendidikan yang tidak mencukupi masih rendah, contohnya TKI itu juga masih banyak. Kemudian masyarakat dengan ekonomi yang tidak sejahtera itu masih banyak. Sehingga selama saya jadi anggota DPR RI itu saya tidak dari sisi kesehatan saja, karena antara kesehatan dan pendidikan itu seperti mata uang. Dia sehat tapi tidak cerdas, sama juga tidak enak. Dia cerdas tapi dia penyakitan, itu lebih tidak enak lagi. Nah, dari situ kami melihat bahwa anggaran-anggaran bantuan sosial yang ada selama ini, saya tidak pernah ngerti bagaimana mengevaluasinya. Karena terus terang saja, kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah itu jauh dari yang diharapkan. Banyak sekali faktor-faktor yang sebetulnya itu kita bisa pikirkan bareng-bareng, dan transparan. Contohnya hari ini, beberapa waktu lalu sejak adanya sosialisasi sampai dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan, itu yang ngurus dan yang diurus belum menemukan jalan yang menemukan hasil yang yang malah baik. banyak kan Bu Endang yang ngurus malah minta diurusin, Bu. Itu ya, itulah. Nah, terus yang saya nggak habis pikir itu, sebetulnya kan undang-undang itu kan mempermudah pemerintah, ya, tidak banyak pintu dalam menangani pelayanan kesehatan. Sebenarnya intinya undang-undang kan itu. Tetapi banyak sistem yang belum terkoordinasi dengan baik, mekanismenya, pengawasannya, evaluasinya. Kita mestinya antara di internal pemerintah yang sebagai stakeholder itu harus sering duduk bersama untuk mengevaluasi apa saja yang ada datang dari bawah. Nah, kita jangan bicara dari atas ke bawah, harusnya dari bawah ke atas. Karena masyarakat itu ada di bawah. Betul. Tapi Bu Endang, kalau kita bicara dari sisi anggaran, Kementerian Kesehatan kan anggarannya cuma 2,5% dari APBN. Masih bisakah kita berharap banyak dengan anggaran sebesar itu? Bukan masih bisa, harus bisa. Sekarang tergantung komitmennya pemerintah, mau nggak keluarkan anggaran seperti pendidikan yang 20% itu. Tadi kan saya sudah sampaikan, biar cerdas, pinter, kalau penyakitan sama juga, nggak bisa apa-apa. Nggak usah kena kanker, sakit gigi aja. Waduh, kalau sudah sakit gigi, Bu, daripada sakit hati. Nah, itu. Tapi Bu Endang, menurut Anda, angka yang paling wajar ya, ada di angka berapa persen sih untuk kesehatan dari APBN kita? Sebetulnya waktu itu sempat sudah mau naik 2,6. Mbak Oki itu sama saya sama lah. Karena kita prihatin, pemerintah ngomong MDGs, bolak-balik MDGs, di satu sisi anggaran kesehatan tuh naiknya susahnya setengah mati. Kenapa nggak 20% aja, Bu, sekalian? Ya, tergantung komitmennya Menteri Keuangannya, Bapak Presidennya itu. Nanti kalau sudah duitnya cekak gitu ya. Terus
di lapangannya mengalami kesulitan, yang ada itu saling nyalahin. Kalau sudah kayak gitu tuh korbannya masyarakat. Iya. Nanti pelaksanaan di lapangan itu kata puskesmas ini salah di kabupaten, kata di kabupaten ini salah. Sebetulnya kan tidak bagus juga kalau terlalu saling lempar salah. tanggung jawab ya Bu ya. Baik, Bu Endang, kita punya catatan, Mbak Oki juga bisa kita lihat sama-sama di grafik berikut ini. Ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab mahalnya biaya kesehatan di tanah air kita. Yang pertama adalah peralatan kesehatan. Ini juga proyek peralatan kesehatan banyak sekali ya Mbak Oki ya. Soal obat nih yang kedua. Kemudian biaya atas jasa dokter. Kemudian adalah investasi mendirikan rumah sakit itu memang membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Mbak Oki, saya malah pernah dengar nih ya, kalau dokter itu dikasih target loh, pasien sekian sehari, kemudian harus ada resep yang keluar biar bisa beli obat. Itu mungkin di rumah sakit swasta ya, kalau di negeri saya tidak tahu. Apakah praktek-praktek seperti itu sebenarnya pemerintah atau DPR sudah tahu sehingga seharusnya ada aksi dari pemerintah? Iya, kalau terkait dengan pengawalan, memang kalau kami kunjungan kerja, kami reses, kami memang melakukan evaluasi-evaluasi seperti itu. Tapi sekali lagi Don, apa yang sudah kami temukan itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan kalau misalnya kita lihat tadi, masalah mahalnya untuk membuat rumah sakit ya. Yang juga menjadi masalah adalah standar pelayanan medik. Sekarang tadi Doni dari awal nanya, apa sih masalahnya kesehatan kita? Zaman BPJS Kesehatan udah ada sekarang, pasien aja ada yang dibuang. Zaman BPJS Kesehatan udah ada aja masih ada malpraktek. Artinya memang waktu saya menyoroti ada katakanlah syuting di ICU. Pernah kan? Nah, sampai ada seorang anak yang meninggal. Waktu kami melakukan RDP, saya sangat menyoroti hal itu tentang bahwa kok ICU boleh-bolehnya begitu ya digunakan untuk syuting. Jawaban dari Kemenkes adalah ternyata itu sudah sesuai dengan prosedur rumah sakit yang bersangkutan. Artinya sudah melakukan prosedur sesuai dengan rumah sakit lokal begitu ya. Ini standar pelayanan yang mana yang diikuti? Atau jangan-jangan sesuai dengan prosedur rumah sakit dalam sinetron? Nah, Doni pinter, emang benar standar Tapi pelayanan betul, mana? saya ikuti kasus itu Mbak Oki. Iya, betul. Artinya begini, harusnya pemerintah, DPR ya, stakeholder itu duduk bersama. Tapi nanti juga Dr. Marius akan bicara soal standar pelayanan medik ini. Apakah ada kendala sebenarnya koordinasi antar lintas sektoral sehingga kok maunya begini, regulasinya udah oke, tapi kok implementasinya nggak sesuai ya? Oke, Doni, kelemahan dari negara ini adalah justru koordinasi lintas sektoral. Saya di Komisi 9 juga menangin tenaga kerja antara Kemenlu, Kemenakertrans, BNP 2 TKI. Itu kan memang lintas sektoral kita yang masih egonya masing-masing. Tapi kan kepala BNP 2 TKI udah diganti kan? Ya kita lihat aja dulu. Baik, Mbak Oki, kita break dulu. Bu Endang tetap bersama kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali. Kita tidak boleh menutup mata akan apa yang terjadi depan mata kita. Ada kesuksesan, ada kegagalan. Kesuksesan kita nikmati, kita syukuri bersama. Kalau ada kegagalan, PR kita bersama. Dan Anda bisa berharap banyak kepada Mbak Oki dan Bu Endang yang akan Anda pilih menjadi wakil rakyat Anda di periode 2014-2019. Tapi apa pekerjaan rumah yang dilakukan pemerintah yang masih kurang atau memang sudah dianggap cukup? Kita lihat grafik berikut ini pemirsa. Ini adalah keberhasilan pemerintah dan juga hal-hal yang perlu dibenahi. Yang pertama, ini diklaim oleh sebagian pihak mengenai Jamkesnas, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah keberhasilan pemerintah, nanti Mbak Oki dan Bu Endang boleh mengkritisi. Kemudian kalau kita bicara tentang kekurangan, oh ini kekurangannya banyak sekali ya Mbak Oki. Oke lah, kita fair-fair saja nanti seperti apa ya. Anggaran kesehatan rakyat miskin belum ditanggung APBN. Kemudian lemahnya sosialisasi, maksudnya bidang kesehatan ya memang sangat lemah. Apalagi tadi Mbak Oki mengatakan soal lintas sektoral dan juga antara pemerintah pusat dan daerah, kaitannya dengan otonomi daerah. DPR mendesak pemerintah mengoreksi PP 101 tahun 2013 tentang PBI ya. Kemudian rendahnya tarif Indonesia Case Based Groups ya, dikhawatirkan menurunkan kualitas layanan. Oke, Mbak Oki, Anda komentari dulu. Lemahnya sosialisasi. Ya, ya, kalau kita memberikan apresiasi, alhamdulillah bahwa negara ini sudah punya yang namanya BPJS Kesehatan, ya. Karena itu yang penting ada dulu ya. Ada dulu deh, babak belur, tapi nggak boleh lama-lama babak belurnya. Nah, tadi kalau dikatakan lemahnya sosialisasi. Jadi waktu Desember saya reses, Doni, saya datang ke kantor Askes. Desember kan belum jadi BPJS Kesehatan. Saya tanya, sampai di mana peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang BPJS sudah jalan atau sudah jadi?
Karena kalau menurut Undang-Undang BPJS, turunan undang-undang itu harus jadi adalah tahun 2012. Jadi 2013 monggo pemerintah sosialisasi. Tapi apa yang terjadi, Doni? Ternyata turunan undang-undang itu baru jadi 26 Desember 2013. 2013 yang harusnya sudah selesai sosialisasi. Ayo, iya. Jadi 2014 nggak siap dong seharusnya. Makanya lemahnya sosialisasi, makanya pontang-panting untuk menyelesaikan Masalahnya di mana? Anggaran kah atau infrastruktur atau SDM-nya? Sekali lagi masalahnya keberpihakan aja. Pemerintah nggak mau cepet-cepet tuh bikin peraturan pemerintahnya. Alasannya adalah ini adalah undang-undang yang melibatkan kementerian paling banyak, ada 8 kementerian. Tapi kan jangan jadi alasan dong, cari solusi. Atau sengaja ditunggu biar lebih seksi ketika jelang pemilu legislatif 2014 atau pilpres nanti. Kok pemilu legislatif kan kita nggak juga. Ya maksudnya keberhasilan politisi, apalagi partai politik penguasa, itu mungkin bisa jadi modal untuk dikampanyekan nanti. Oh bisa, dan ternyata sudah ya. Kalau Golkar bagaimana ya Bu Endang? Ini politik pemerintah, politik anggaran, politik kesehatan. Apakah masih bisa politik itu berpihak sepenuhnya kepada rakyat kita, Bu Endang? Harus bisa. Harus bisa. Karena gini ya, saya nggak bicara partainya saya sendiri atau partai yang lain, tapi sebetulnya semua partai itu punya tujuan yang sama. Terus kemudian politik itu kan tujuannya untuk kesejahteraan. Jadi sebetulnya tidak usah mikir melihat dari partainya, tapi kan tujuan dari politiknya itu yang harus dijadikan pedoman kita semua. Tidak mungkin lah pemerintahan yang sekarang punya cita-cita yang berbeda dengan tujuan yang sama-sama kita perjuangkan. Jadi soalnya begini, saya kira sekarang ini harusnya menjadi koreksi besar kita semuanya. Bagaimana pengalaman kita bekerja sama 4 tahun berjalan ini, belum terjadi koordinasi yang baik, yang terbuka, kemudian mengakui kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya. Bukan sebaliknya, mencari kekurangan dan mencari kelemahannya di antara sektor-sektor itu. Pada saat pembahasan undang-undang BPJS itu 8 menteri, itu tidak gampang menyatukan persepsi setelah undang-undang ini selesai. Jadi kalau tadi yang Mbak Oki bilang, waktu yang terbatas untuk sosialisasi, yang kita perlu pertanyakan, bagaimana tanggung jawab pemerintah yang mengutus 8 menterinya untuk menyelesaikan regulasi sebagai turunannya BPJS. Itu. Cuma kalau sekarang sudah ini tahun politik, salah menyalahkan atau klaim mengklaim, saya kira nggak pada tempatnya. Nggak selesai dan yang jadi korban tetap rakyat ya Bu Endang ya. Bu Endang, saya dengar bahwa Komisi 9 nanti akan mengevaluasi soal BPJS kurang lebih di bulan Juni. Ya, sebetulnya kita sekarang sudah mengevaluasi, kan kita lagi reses. Oh iya. Selain jadi caleg, kita reses. Betul. Oke, baik Bu Endang, tetap bersama kami Mbak Oki. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, rakyat Indonesia terancam hidupnya akibat biaya kesehatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, biaya kesehatan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan di tanah air. Sehingga tidak jarang di lapangan kerap kita dengar istilah sadikin atau sakit sedikit miskin. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi sedangkan pemerintah telah mencanangkan 5% dari APBN untuk diserap di sektor kesehatan? Lalu benarkah sistem yang dibangun pemerintah di sektor kesehatan masih setengah hati? Kita akan berbincang dengan Marius Wijayarta, Dirut Yayasan Pelindungan Konsumen Kesehatan Indonesia. Dr. Marius, terima kasih bergabung sama kami. Selamat malam. Anda fraksinya partainya merah ya? Saya partainya untuk rakyat. Oke. Tidak berpartai. Iya, Pak Marius. Oke, kalau yang berpartai biar Mbak Oki sama Bu Endang ya. Nah, Pak Marius ini kan Anda suka teriak-teriak juga ya. Yang paling saya ingat betul kalau teriakan Anda soal standar pelayanan medik ini, ternyata masih juga belum bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Yang salah di mana? Belum ada. Belum ada. Yang nasional ya. Yang nasional. lokal jangan bicara udah ada. Ya. Jadi gini ya. Acuan kita kan katanya WHO ya. WHO mengajukan anggaran supaya yang bagus itu 5% APBN. Kalau WHO kan dasarnya 1980 sampai 2002 itu ada pergeseran kesehatan tadinya sosial menjadi komersil. Makanya 191 negara itu mengadakan gerakan patient safety. Artinya pasiennya selamat, pemberi layanan juga selamat. Ya.
Lalu di sini 191 negara termasuk Indonesia. Ya. Lalu Indonesia juga sebetulnya udah ngikutin. Ya. Tahun 2005, tanggal 5 April, ada peraturan Menteri Kesehatan untuk membuat ada namanya pedoman audit pelayanan medik di rumah sakit. Ya. Di situ pada tujuan khusus yang B, untuk melihat sampai sejauh mana telah dilaksanakan standar pelayanan medik. Ini yang nasional. Ya. Yang C-nya itu tujuan khusus disebutkan kalau ada perubahan-perubahan standar pelayanan medik nasional. Yang memeriksa, yang mengaudit, yang mengevaluasi siapa? Pemerintah sendiri? Itu baru peraturannya. Tapi sampai saat ini ibaratnya anaknya lahir duluan, orang tua nggak ada. Oh, bingung ya? Iya, standar pelayanan medik nasional tuh nggak ada. Yang ada standar hati nurani, yang kadang-kadang ketemu, Waduh, beda-beda. Tapi kalau sudah hati nurani, partainya beda, Pak Mario. Bukan, ya. Ini nggak ada sangkut pautnya ini ya. Nah, nah ini terus terang, kalau itunya ada, ya, yang nasional, ya, kita bisa membuat yang namanya urutannya itu. Adanya pedoman global, nanti bisa clinical pathway-nya, SOP-nya, ya, flowchart-nya. Bisa juga ngitungnya, ya, membuat standar semua yang terkait dilibatkan, ya, duduk bareng. Ini loh yang nasional, ya. Habis itu membuat namanya riwayat perjalanan penyakit, clinical pathway-nya. Ini loh, duduk bareng-bareng lagi. Semua itu dipermenkeskan sebagai turunan yang tadi itu, pedoman audit medik. Dengan begitu keluarlah unit cost yang sebenarnya. Jadi saya nggak nyalakan Kementerian Keuangan, yang salah Kementerian Kesehatan. Minta 5%, ya, tapi hitung-hitungannya nggak jelas. Di dalam keuangan Rp1 lari kemana kan harus tahu dong. Ya, ini nggak jelas. Kalau ada hitung-hitungan begitu jelas. Yang nggak jelas Kementerian Kesehatan. Gimana Kementerian Kesehatan bisa nggak jelas ngitung sementara dia harus menghitung urusan kesehatan yang jadi hajat hidup orang banyak. Nah, kalau salah hitung, mohon maaf ya Pak Marius, kalau salah hitung ternyata menyebabkan pelayanan bisa hancur. Contohnya kan JKN, ya. Itu kan ada tawar-menawar tuh premi untuk menerima bantuan iuran. Jumlahnya kan 86,4 juta. Ya. Itu tadinya Kementerian Keuangan 15.000. Kayak ditawar kayak orang beli cabai di pasar, 15.500. Ketinggian terakhir tawar. 19.225. Kementerian Kesehatan mintanya harganya 22.200 Rp1. Nggak tahu Rp1 wangsit dari mana. Dewan Jaminan mintanya 27.000. Tapi tiba-tiba ucuk-ucuk tanpa hitung-hitungan jelas tato 19.225 per preminya untuk menerima bantuan iuran. Dengan begini, ya, kita nggak tahu nih angka ini wangsit, ya. Tiba-tiba program JKN dilaksanakan dengan uang. Jadi JKN bukan prestasi menurut Anda? Kalau saya itu wajib, karena saya salah satu yang usulan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu tugas pemerintah ya? Tugas di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H, kesehatan sebagai hak asasi. Pasal 34 fakir miskin dan orang terlantar wajib tanggung negara. Dulu kita bertiga tuh tahun 99. Saya mewakili konsumen, Profesor Hasbullah Tabrani mewakili akademisi, Dr. Media Salmasir mewakili Ketua Pengurus Besar IDI, bukan pemerintah. Kita akan coba minta komentar Bu Endang dulu ya sebelum ke Mbak Oki ya. Bu Endang masih bersama kami? Ya, masih. Ya, silakan apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pernyataan Pak Marius tadi, Bu? Ya, saya kira sebenarnya Pak Marius itu udah nggak bosen-bosennya lah ya. Iya. Bosen Ibu dengar suara saya. Udah kampanye terus nih Pak Marius nih, Bu. Karena gini, Pak Marius itu ya kan dokter. Betul. Kalau dokter aja yang sudah ahlinya bicara, tetapi tidak mendapat tanggapan yang semestinya, yang perlu dipertanyakan itu dokter-dokter yang yang lainnya itu maunya seperti apa. Karena dokter itu kan mengaji ya untuk kepentingan masyarakat. Sumpahnya kan begitu. Nah, jadi yang saya lihat peraturan-peraturan kenapa tidak lebih mudah. Sebetulnya ini bukan susah mikirnya. Memang tidak mau menjabarkan apa yang dimaksud. Keberpihakan ya Bu Endang ya? Iya, kebersamaan. Jadi kita tuh sukanya gini. Kalau yang ngomong Pak Marius, Pak Dr. Marius, mungkin apalah Pak Dr. Marius, mungkin gitu. Padahal Pak Dr. Marius itu ya dokter. Iya. Sekarang kalau tidak mau dengarkan Pak Dr. Marius, terus mau dengar yang siapa? Iya. Ya mungkin kan selain mendengarkan Dr. Marius, pemerintah juga bisa mendengarkan suara wakil rakyat yang mungkin keras bersuara seperti Bu Endang, Mbak Oki gitu. Apa yang bisa Anda lakukan Bu Endang nanti kalau misalnya kembali duduk di parlemen kita untuk mendesak pemerintah? Ya, saya selalu sampaikan kepada Menteri Keuangan, masih zamannya Pak Agus. Saya bilang katanya tidak punya uang, cobalah dievaluasi itu bansos. Coba gini,
Dan untuk mengukur derajatnya orang miskin atasnya berapa aja sudah dipikirkan banyak menteri yang nggak ketemu-ketemu. Terus sebetulnya kita tuh mau nggak ngurusi orang miskin apa enggak gitu. Jangan katanya orang miskin itu harus sesuai undang-undang, harus dilindungi. Kalau dilindungi itu harus kompak gitu loh. Standarnya maunya apa gitu. Ini yang satu nggak cocok, yang ini nggak cocok, tapi nggak pernah ketemu. Yang kasihan kan kualitas pelayanan dan kualitasnya jadi terbengkalai gitu loh. Nah, yang lebih susah lagi itu sekarang nih, saya kan sekarang sedang reses sama kayak Mbak Oki, teman-teman semua. Reses juga cari caleg. Hampir yang saya kerjakan itu tidak jauh-jauh dari BPJS. Semua bilang, gimana Bu, susah. Sudah uang, buat mereka uangnya 25.000 itu mahal ya, kalau yang ikut secara personal. Terus yang gratis itu sebetulnya siapa sih, siapa aja. Karena orang kampung ini yang miskin itu masih banyak, yang tidak tercover. Sementara data penduduk miskin itu di setiap kementerian lembaga itu juga nggak sama. Saya jadi nggak ngerti. Katanya orang miskin 86, sekian juta. Tapi kalau kita turun di lapangan, banyak orang miskin yang nggak bisa berobat. Makanya jadi sadikin ya Bu ya, sakit sedikit tambah miskin ya Bu ya. Jamkesmas nggak punya, Jamkesda nggak punya, mau bayar yang personal juga apalagi. Mereka itu gajinya ya Pak 600 ke bawah. Ada yang ini ya contohnya guru tidak tetap, guru yang yayasan penuh itu honornya 50.000 sampai paling tinggi 300. Itu miskin kata saya. Baik. Guru. Nah, kalau gurunya suruh bikin cerdas, dia aja nggak cerdas hidupnya. Nah, itu contoh aja. Karena saya sudah lihat bolak-balik, itu bukan satu kali. Gitu. Baik, Bu Endang. Itu contoh yang punya pendidikan loh ya, apalagi nggak pendidikan. Apalagi di kesehatan ya Bu ya. Baik, Bu Endang tetap bersama kami. Mbak Oki, Anda punya komentar nanti di segmen berikutnya ya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Inilah saatnya Anda untuk menilai calon wakil rakyat Anda, seberapa jauh Mbak Oki atau Bu Endang nanti akan memperjuangkan aspirasi Anda, khususnya di bidang kesehatan ya Mbak Oki, Dr. Marius dan Bu Endang di ujung telepon yang jauh dari kita. Sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda untuk melihat grafik berikut ini. Ini adalah grafik berisi tentang penduduk miskin di Indonesia. Kalau dari BPS kita mendapatkan data sebesar 28,55 juta orang Indonesia per bulan September 2013 yang digolongkan sebagai penduduk miskin. Ya, termasuk sadikin dong ya ini ya. Kemudian, apa hubungannya kemiskinan dengan kesehatan? Kalau sudah miskin, maka angka kemiskinan tinggi, kesehatan bisa menjadi semakin rendah. Kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Saya sangat setuju. Mbak Oki, komentar Anda? Iya, sekali lagi memang masalah kependudukan itu harus menjadi fokus bagi pemimpin yang akan datang. Dan lintas sektoral itu sangat penting. Tadi Pak Marius mengatakan bahwa dari tahun 2005, itu Kemenkes sudah mulai mengeluarkan mengenai standar pelayanan medik. Pedomannya. Tapi terus nggak jalan. Artinya memang setiap ganti menteri punya kebijakan lain. Padahal kalau tahun 2005 itu mau diteruskan dengan merendahkan ego demi bangsa dan negara, itu selesai urusannya. Tidak ada malpraktek seperti itu. Kan saya kalau jadi menteri Mbak Oki, saya harus meninggalkan sesuatu dong biar saya bisa dikenal sebagai menteri yang memiliki konsep pedoman audit ya kan. Tapi pengganti saya mungkin nggak setuju dengan itu. Apakah masih terjadi yang seperti itu? Misalnya gitu. Ya ternyata masih itu dong. Dan tadi tentang anggaran ya. Saya pernah waktu raker saya bilang, Bu Menteri, itu Kemenkeu khususnya Menteri Keuangan mungkin tidak mau mengeluarkan lebih banyak untuk Kemenkes karena Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan roadmap apa yang akan diperuntukkan dalam anggaran 5% itu. Dalam kacamata keuangan wajar ya? Iya dong, mereka takut dong untuk mengeluarkan anggaran itu kan. Lalu Pak Marius, ini kalau kita tidak punya standar pelayanan medik yang nasional, kita akan mendapatkan kabar apa lagi nih? Apakah makin banyak pasien bergelimpangan tak terurus atau mau kemana Indonesia? Yang jadi korbannya semuanya, ya. Kita ambil dari hulunya, ya. Rumah sakit jadi korban. Rumah sakit ada yang terpelajar, ada yang kurang ajar. Ya. Kalau yang terpelajar dia ngikutin aja standarnya. Ya. Kalau yang kurang ajar resiko. Ya. Tenaga kesehatan juga akan jadi korban.
Kalau yang benar kan kayak dokter ya, maaf ya bukan karena saya dokter. Dokter orang Indonesia pintar-pintar, ada ya banyak ya. Ada yang terpelajar, ada yang kurang ajar. Pemerintah juga sama, ada yang terpelajar sama kurang ajar. Ya oknum. Nanti Tuh kan nggak fair kan, Ya. kalau giliran yang kurang ajar itu oknum dong. Soalnya anggota Dewan Pakar saya juga banyak tuh orang dari pemerintah, tapi dia nggak berani. Tapi saya tampung lah, pakar-pakar Iya. semua orang pintar semua. Harus banyak didorong oleh orang-orang seperti Anda dong. Nah, jadi ini yang korban seluruh rakyat Indonesia loh, ya. Bukan hanya pasien. Contohnya, ya, tanpa standar dia bisa-bisanya menentukan inasipijis kesmik. Saya diskusi dengan ketua inasipijisnya Dr. Bambang di Semarang, ya. Cara ngitungnya gimana sih? Ya. Masalahnya kan di sini kemana-mana nanti akhirnya. Iya. Dia bilang, saya bilang kalau secara ekonomi, kebetulan saya sekarang saya agak sombong dikit, saya sekolah ekonomi juga selain dokter, ya. Secara ekonomi kan mulai dari standar dulu, ya, duduk bareng-bareng tenaga kesehatan, ya, baru di Permenkes, barulah clinical pathway lah, pedoman lah segala macam, duduk bareng, keluarlah namanya unit cost. Iya. Dia enggak. Saya bilang, Dokter Bambang, ketua inasipijis ini, kita nggak begitu Marius, caranya gimana dok? Kita dari atas ke bawah, saya bilang hancur, saya bilang kalau gitu. Jadi keluar unit kosnya Bukan. dulu. Jadi gini caranya dia kumpulin itu, ya. Saya buka aja di Berita 1. Dia kumpulin tuh laporan keuangan seluruh rumah sakit. Berapa pendapatan, berapa pengeluaran, ya. Rumah sakit pemerintah tinggal pencet knop, masuk dong. Kalau rumah sakit swasta itu kan buka celana dalam itu kan rahasia perusahaan. Jeroan Kalau perusahaan, jeroannya kasih semua nggak mungkin. Betul. Akhirnya dikumpulin kebanyakan pemerintah. Nah, setelah itu saya tanya, kalau di dalam ilmu ekonomi, saya sekarang bicara nggak dokter ekonomi, ya, kan ada namanya cost untuk produksi, cost untuk operasional. Yang diambil ini cost operasional, hancur saya bilang. Oh. Nah, setelah itu jadilah sekarang nih JKN ini yang konsepnya juga nggak jelas. Jadi Saya bilang, JKN yang kata sebagian orang itu prestasi pemerintah juga masih kurang jelas kalau konsepnya. secara perekonomian, kalau dari atas, mana mungkin kita bangun rumah kesehatan dari atapnya dulu baru ke Iya, fondasi. harus fondasinya dulu dong. Fondasi Sebelum fondasi dulu. pembebasan lahan dulu dong. Jangan lahan yang Iyalah. bermasalah ya dok ya. Jangan sampai karena Sudah jadi rumah sakit, digusur sama pemilik lahan gitu kan. Banyak juga terjadi di daerah seperti itu. sistem obatnya juga lebih buruk dibandingkan waktu Askes DPH. Oke, baik. Ini menarik. Saya akan minta komentar Bu Endang, tapi nanti setelah pemirsa break. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bergabung bersama kami di Kandidat kali ini bersama Bu Endang dan Mbak Oki, dan Dr. Marius akan mengkritisi apa yang disampaikan oleh dua calon wakil rakyat kita pada malam hari ini. Saya akan berikan kesempatan untuk Bu Endang untuk menyampaikan apa visi misi Bu Endang khususnya terkait di bidang kesehatan yang bisa Bu Endang perjuangkan ketika nanti menjadi wakil rakyat di periode berikutnya. Bu Endang silakan. Ya, terima kasih. Jadi gini, kita mengajak semua warga masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya pemerintah, mumpung diberi kesempatan, ya, maksud saya masih diberi umur, kenapa kita tidak lakukan yang mampu kita lakukan yang terbaik untuk semua? Ya. Jangan bekerja itu untuk atas dasar masyarakat, tetapi dalam kenyataannya itu tidak seperti itu, sehingga kita waktunya itu habis untuk mempersoalkan kenapa begini, kenapa begitu. Sementara saya selalu bilang, kita ini sudah paling tinggi di DPR, itu legislatif, pemerintahnya eksekutif. Udah nggak ada lagi di atasnya ini. Jadi kalau kita nggak selesai, ya, terutama pemerintah di dalam menerjemahkan undang-undang itu, dibantu oleh komponen-komponen ahli kesehatan lainnya, terus mau kemana gitu. Sementara anggaran sudah banyak terbuang, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita nggak perlu kecewa hanya di dalam ucapan-ucapan saja, tetapi saya pikir nggak perlu banyak bicara ya. Bagaimana konkretnya menyamakan persepsi, menegakkan aturan, kemudian bicara yang sejujur-jujurnya lah. Kalau memang nggak bisa, jelaskan. Ini kalau dikasih saran nggak mau, tapi dikerjakan sendiri juga nggak karu-karuan. Jadi ya, Pak Dokter Marius itu, saya itu aja, dokternya aja ngomong belak-belik, tanggapannya nggak jelas-jelas, apalagi nggak jadi dokter. Nah itu Pak Marius, masalahnya begitu. Jadi kita ini sekarang mau dibawa kemana? Indonesia sehat itu. Ya Pak Marius. Ya, baik Bu Endang, terima kasih. Tetap bersama kami Bu Endang. Saya akan berikan kesempatan ke Mbak Oki. Jangan cuma slogan.
Indonesia sehat. Iya. Oke. Indonesia sehat itu cuma slogan, nggak ada artinya. Lebih baik sekarang kalau ada orang sakit Action ya, jangan Bu, ya? ditolak, jangan ditolak. Itu yang penting. Iya, baik. Baik, kalau Mbak Oki sendiri apa yang bisa Mbak Oki sampaikan kepada pemirsa kita masyarakat Indonesia terkait dengan meningkatkan pelayanan kesehatan? Iya, bahwa memang kesehatan itu akan saya perjuangkan seperti Doni tadi bilang, saya selama berteriak mengenai kesehatan karena menurut saya kesehatan adalah bagian dari kependudukan dan kependudukan itu adalah akar dari permasalahan bangsa ini. Kalau penduduknya sehat, penduduknya cerdas, maka semuanya akan beres. Itu yang pertama. Kedua, kita akan menyambut nanti adalah masyarakat bebas ekonomi MEE, masyarakat ekonomi ASEAN. Di mana kalau kita SDM-nya tidak sehat, maka kita tidak akan bisa bertarung. Semua nanti negara profesional, maksud saya semua tenaga-tenaga profesional akan masuk Datang ke kita. dari luar ya, Nah, kita cuma jadi penonton. Nah, itu dia. Jadi masalah SDM ini sangat penting dan saya akan fokus di masalah kesehatan, khususnya perempuan. Begitu. Artinya Mbak Oki dan Bu Endang ini energinya, suplemennya harus kuat, harus banyak karena PR-nya masih banyak ya. Tapi Dr. Marius tidak akan sendiri ya, harus berteriak terus. Itu didengarkanlah. Iya. Apa yang dianukan. Itu udah ahlinya itu. Betul. Nah, sekarang kita Marius lainnya tuh banyak. kalau saya jadi presiden, pasti saya jadikan penasihat khusus presiden, Dr. Marius ini. Nah, sekarang Dok, apa yang bisa Anda sampaikan melihat visi misi dari Mbak Oki dan Bu Endang tadi? Jadi saya minta nih ibu-ibu yang ada di DPR kan ini kan wakil rakyat ya. Jadi nanti kalau lagi mau pemilu segala macam ini ya, ini saya minta janganlah dijual tuh kesehatan, tapi rakyat tuh sudah menunggu hasil konkretnya ya. Saya lihat kan banyak kan calon-calon kan bilang kalau saya jadi anggota dewan, saya jadi presiden, pilih saya nanti kesehatan gratis. Jangan ada kata gratis, tapi dibiayai pemerintah. Betul. Dan tidak bukan karena kita sebagai wakil dari partai karena amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Tolong ini dijelaskan ke masyarakat. Jadi berhentilah dagang masalah kesehatan. Boleh mengklaim Pak Marius. Betul, betul. Artinya Pak Marius, kalau misalnya Mbak Oki, Bu Endang duduk kembali di DPR, Anda siap mendukung dong? Oh pasti. Ya. Oke, baik. Ini rakyatnya terjamin lah. Nah, itu dia. Ada janji politik, ada janji praktisi. Ya, terima kasih Bu Endang. Bu Endang, terima kasih sudah bersama kami. Salam buat keluarga. Selamat malam. Baik. Indonesia sehat. Terima kasih. Ya, Mbak Oki juga terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih Bu Endang. Sukses buat Mbak Oki ya. Selamat berjuang terus. Dr. Marius juga terima kasih. Sukses buat Anda. Semangat terus ya, Dok. Walaupun warna merah tapi bukan berarti partai. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam The Candidate kali ini. Jangan beranjak dulu karena kami akan menghadirkan informasi terkini di sosial media, tentunya dalam Prime Time Connect nanti bersama rekan saya Rudi Andanu. Saya pamit, sampai jumpa.